Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi pertemuan ke-13, yaitu tentang interferensi dan difraksi. Ini merupakan materi terakhir sebagai penutup untuk persiapan sebelum UAS semester 1. Materi pada pertemuan kali ini kita akan belajar dan membahas tentang interferensi dan difraksi. Di dalam outline yang kalian bisa lihat di slide ini, ada 3 poin sebenarnya. Ada interferensi celah ganda, kemudian interferensi banyak celah, interferensi lapisan tipis, dan difraksi. Akan tetapi kita cukup berfokus saja pada interferensi celah ganda dan difraksi, yang nanti mungkin video ini akan saya potong menjadi 2 bagian untuk memudahkan teman-teman untuk mengulang kembali pelajaran atau materi yang saya sampaikan. Jadi silahkan untuk disiapkan catatannya, buku catatannya, silahkan dicatat bagian-bagian yang penting, terutama terkait nanti pembahasan-pembahasan soal, sehingga besok ketika UAS kalian sudah bisa mengerjakan dengan baik, sudah mulai paham apa yang harus dikerjakan agar tidak terulang kembali kesulitan-kesulitan atau enggak kejadian-kejadian kalian tidak bisa mengerjakan seperti di UTS kemarin. Jadi seperti itu. Di sini sebagai pendahuluan kita bisa melihat contoh sebuah fenomena di mana ketika kita melihat cahaya di pagi hari, itu ada cahaya matahari yang menerobos di sela-sela dedaunan begini, ini menjadi sangat indah begitu. Nah, ini adalah penggambaran bagaimana cahaya itu nanti ketika melewati sebuah celah, terutama nanti di pembahasan kita itu melewati celah sempit, maka akan terbentuk pola gelap terang. Nah, ini pola gelap terangnya itu ini ada garis-garisnya, garis-garis gelap, garis-garis terang gitu. Seolah-olah makanya kayak kalau kalian menggambar matahari itu adalah lingkaran di tengah dan kemudian di pinggir-pinggirnya akan ada seperti duri-duri atau enggak cahaya-cahaya yang memancar di sekelilingnya begitu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Nah, ini nanti contoh-contoh aja terkait fenomena-fenomena yang terjadi di dalam interferensi dan difraksi. Kemudian kita masuk sekarang masuk ke dalam materi interferensi cahaya. Di sini dikatakan bahwa interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua buah gelombang cahaya. Agar interferensi cahaya dapat teramati dengan jelas, maka kedua gelombang cahaya itu harus bersifat koheren gitu. Interferensi cahaya yang di sini diartikan atau didefinisikan sebagai perpaduan antara dua buah gelombang, ini sebenarnya kemarin sudah sempat kita bahas di dalam pembahasan di pertemuan 9 kalau tidak salah, terkait gelombang dan superposisi gelombang itu, di mana ketika ada dua buah gelombang yang ternyata fasanya sama, itu nanti bisa terjadi penjumlahan atau enggak pengurangan amplitudonya itu. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa apa itu koheren? Koheren itu adalah apabila atau enggak kondisi di mana kedua gelombang cahaya tersebut memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama serta beda fasanya tetap gitu. Jadi nanti ada penjelasan lebih lanjut, kita bisa lihat saja nanti di slide selanjutnya. Tadi udah kita bahas sedikit terkait jenis-jenis interferensi gelombang yang dimana di dalam proses pembentukannya yang tampak atau fenomena yang bisa kita lihat itu adalah terbentuknya pola gelap terang. Nah, di sini kita akan sedikit untuk mengetahui atau enggak kita mempelajari sedikit tentang jenis-jenis interferensi cahaya, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Nah, untuk yang interferensi konstruktif sendiri, namanya juga konstruktif, berarti dia adalah dua buah gelombang atau di sini gelombang yang saling bertemu tadi, dan dia akan saling memperkuat gitu.
Sehingga nanti kemungkinan besarnya adalah amplitudenya semakin besar yang tampak gitu di dalam grafik gelombangnya. Kemudian menghasilkan garis terang pada layar. Ini nanti juga kita bahas. Oke, jadi clue-nya adalah konstruktif itu adalah pola terang pada layar. Sedangkan destruktif maka dia akan saling melemahkan. Ini saling melemahkan seperti halnya ini kan sebenarnya ini kita bisa analogikan di dalam sebuah hubungan antar manusia di mana yang satu itu saling membangun yaitu konstruktif dan yang satu saling melemahkan yaitu kondisi destruktifnya. Nah, yang untuk interferensi destruktif maka pola yang terbentuk adalah pola garis berwarna gelap yang tertangkap oleh layar gitu. Ini contoh atau enggak penggambaran dari interferensi gelombang sendiri. Jadi ini tuh nanti ada percobaan ya, kita bisa lihat di belakang. Intinya di sini ketika sebuah cahaya terutama monokromatis ya. Kalau polikromatis itu kan panjang gelombangnya udah beda-beda, amplitudenya nanti juga beda, frekuensinya berbeda. Nah, di sini terutama untuk percobaan interferensi gelombang yang digunakan adalah gelombang monokromatis atau terutama di dalam konteksnya adalah interferensi cahaya, maka yang dibahas di sini adalah interferensi cahaya yang berupa cahaya monokromatis. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu cahaya monokromatis dan apa itu cahaya polikromatis. Saya menyampaikan bahwa cahaya monokromatis itu adalah cahaya yang hanya memiliki satu panjang gelombang. Jadi di dalamnya ada cahaya tampak, misalkan cahaya tampak itu ada Mechiku Hibiniu gitu. Dia memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Sedangkan untuk cahaya polikromatis itu kita kemarin bahas mengenai cahaya dari cahaya berwarna putih yang dia terdiri dari banyak panjang gelombang gitu. Ini kita percobaannya menggunakan cahaya monokromatis yang nanti kita lewatkan ke dalam sebuah celah sempit. Di sini ini dianggap celah sempitnya yang warna putih. Nah, nanti luarannya ketika dia keluar dari celah sempit itu maka membentuk yang garis ini, garis tipis atau garis lurus ini dia adalah pola gelap karena terjadi interferensi destruktif, yaitu dia saling melemahkan sehingga sampai nol bahkan di sini. Sedangkan yang bawahnya yang garis lurus ini yang gelombang sinusoidal ini dia merupakan interferensi konstruktif di mana gelombangnya ternyata saling menguatkan sehingga terbentuk pola terang di dalam layar. Jadi ini ada sumber cahaya, harusnya di sini kalau misalkan kita gambarkan, di sini ada source light-nya, itu ini sumber cahaya, kemudian ini adalah celahnya, kemudian ini nanti adalah jarak antara layar dengan celah ini, dan ini adalah layar. Layarnya digunakan untuk menangkap pola yang terbentuk dari fenomena interferensi cahaya. Ini kita lanjutkan lagi membahas tentang interferensi konstruktif. Di sini interferensi konstruktif digambarkan misalkan ada sebuah gejala superposisi gelombang di mana ada dua buah gelombang yang ternyata di sini sama persis atau tadi dikatakan sebagai bentuk gelombang yang koheren. Kebetulan kalau yang digambarkan di sini dia memiliki amplitudo, yang sama. Wah, ini gambarnya numpuk nih. Ini aja deh. Ini nilai A dan min A-nya kebetulan sama. Langkahnya sama enggak? Langkahnya juga sama atau fasanya sama. Dia bergerak ke sumbu positif dulu, sama-sama ke sumbu positif, kemudian baru ke negatif. Jadi kalau misalkan sinusoidal itu kan dia dimulainya dari 0 ke
180 dan seterusnya itu. Ini dari 180 ke 360 itu. Kalau di sinusoidal itu kan kita mengenal ini 90 derajat atau setengah pi, ini nanti di pi, ini nanti 2 pi itu. Dan seterusnya. Kemudian dia akan terjadi superposisi sehingga ini ibaratnya kayak dijumlahkan begitu. Yang awalnya mungkin dari A dia akan menjadi 2A atau mungkin dengan nilai yang lain gitu. Atau A ditambah A1 ditambah A2 sehingga dia semakin besar, semakin tinggi itu total amplitudonya. Tanpa adanya pengurangan dari amplitudo. Jadi misalkan kita anggap A1 itu tingginya itu adalah 3 nanometer dan A2 itu kita punya 2 nanometer, maka di kondisi superposisinya misalkan di sini kita punya A3, A3 itu tidak akan kurang dari 3 maupun 2 nanometer gitu. Dia akan pasti lebih tinggi di kasus ini. Sedangkan di fenomena interferensi destruktif, kita bisa lihat pada gambar, misalkan di gambar yang gelombang yang A, ini gelombang yang B, meskipun mungkin amplitudonya itu besarnya sama, ini amplitudonya misalkan sama ya, amplitudo A sama dengan amplitudo B, akan tetapi fasenya dia berbeda. Yang satu dia berangkatnya ke atas dulu, yang satu berangkatnya ke bawah dulu. Nah ini fasenya sudah beda. Maka ketika kita bertemu dengan kondisi seperti ini, ketika ini digabungkan sama aja kita menambahkan plus A, yang satu min A gitu. Ini kan yang satu A-nya itu misalkan 1 gitu, maka AB itu sama dengan min 1, maka ketika dijumlahkan dia akan bernilai 0 gitu. Begitupun di sini itu nanti juga di sini juga sama dijumlahkan sehingga hasil interferensinya atau penggabungan dua buah gelombangnya dia akan menjadi bernilai 0 sehingga terbentuk pola gelap. Sini ini adalah pola gelap, sedangkan yang tadi yang interferensi konstruktif dia adalah pola terang gitu. Kita masuk selanjutnya. Interferensi konstruktif di sini. Interferensi konstruktif terjadi jika kedua gelombang mempunyai fasa yang sama. Sedangkan interferensi destruktif terjadi jika kedua gelombang memiliki beda fasa sebesar pi. Pi-nya ini mungkin saya ingatkan kembali. Kalau misalkan kita kemarin membahas seperti ini ya. Kita punya pi sin B, maka pi yang ada di belakang sin itu harus kita masukkan senilai 180 derajat, sedangkan pi yang ada di depan sin ini kita boleh masukkan 3,14 atau kita boleh masukkan 22/7. Ini boleh itu. Ini perlu kita ingat agar tidak keliru. Maka di dalam pembahasan interferensi destruktif khususnya dia terjadi ketika memiliki beda fasa pi sebesar pi. Jadi maksudnya kalau misalkan tadi ya di gambar yang depan itu yang satu kan kalau pi aja dia mulainya dari sini itu. Tapi kalau misalkan dia punya beda fasanya adalah pi, maka yang satu itu dia mundur, misalkan mundurnya mundur ke sini itu, mundur ke sini. Nah, maka ketika masuk ke setelah 0 dia turun dulu baru naik. Nah, ini adalah beda fasa 180 derajat atau beda fasanya sebesar pi itu. Kemudian untuk interferensi sendiri ini yang terkenal ilmuannya adalah Thomas Young. Thomas Young merupakan seorang fisikawan asal Inggris kelahiran 13 Juni 1773. Ia dikatakan banyak berkontribusi dalam bidang cahaya, mekanika solid, energi, dan masih banyak lagi itu. Yang merupakan orang yang pertama kali mendemonstrasikan interferensi cahaya pada tahun 1801 yang kita kenal dengan interferensi celah ganda Young. Nanti kita lihat bagaimana sih sebenarnya interferensi celah ganda dari Young ini. Nah,
Ini adalah interferensi celah ganda dari Young gitu. Kita bisa lihat bahwa ini yang pertama, ini tuh harusnya kita tambahkan di sini deh biar kelihatan. Di sini misalkan kita punya sumber cahaya itu. Kita punya sumber cahaya, maka di dalam percobaan Thomas Young ini tadi, si gelombang cahaya tadi itu sudah melewati satu celah sempit dulu. Dia sudah mengalami difraksi pada satu celah sempit. Kemudian, nanti difraksinya kita bahas di belakang. Kemudian gelombangnya dilanjutkan, dia harus melewati celah ganda. Sehingga ketika dia melewati celah ganda, gelombang cahaya tadi mengalami pelenturan dan dia harus dibelokkan yang satu, ada yang ke atas, ada yang ke sini, ada yang ke sini dan seterusnya, sehingga nanti ada ketemu titik potongnya gitu. Nah, titik-titik potongnya itu nanti membentuk pola gelap terang seperti ini, dan ketika ini adalah hasil capturean yang bisa dilihat di layarnya gitu. Nanti terbentuknya polanya ya gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang gitu. Dan ini nanti dikatakan yang tengah ini bisa dikatakan sebagai terang pusat gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mencari terang pusat itu apa sih? Ya ini terang pusat gitu. Kondisi yang di tengah. Ini contoh lain ilustrasi ya, ini sebenarnya ilustrasi bagaimana interferensi cahaya itu terjadi dan bagaimana bentuknya sebenarnya ketika diilustrasikan itu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sama sih sebenarnya kayak yang tadi. Cuman ini lebih kelihatan lagi karena di sini pelenturannya mulai kelihatan. Dan yang tertangkap di layar ini ada pola terang, ada pola gelap, pola terang gitu. Kita lanjutkan. Di sini kita membahas tentang beda fasa dua gelombang yang bersuperposisi di suatu tempat dapat terjadi karena perbedaan jarak tempuhnya meskipun pada sumbernya keduanya sefasa itu. Jadi karena jarak tempuhnya beda, lintasannya berbeda ya, sehingga ternyata mendekati layar dia itu memiliki fasa yang berbeda itu. Dan ini nanti berpengaruh terhadap hasilnya, apakah dia akan menjadi pola konstruktif atau enggak pola negatif itu. Mungkin untuk mengingatkan superposisi itu apa sih itu. Nah, ini superposisi ini kita membahas superposisi di sini. Nah, superposisi sendiri itu kita bisa artikan suatu keadaan di mana suatu benda ini ya secara umum ya, suatu benda itu bisa berada di dua posisi secara bersamaan. Itu aja dulu. Nanti kita mungkin kalau sempat dan ada waktu kita akan melakukan review materi lagi dan kita akan sedikit membahas lagi terkait superposisi yang sudah kita bahas di materi gelombang. Ya, di sini kita akan melihat dua buah gelombang yang memiliki beda lintasan yang pada akhirnya akan menyebabkan sebuah interferensi. Jadi di sini D ini ada D, ini adalah jarak antara dua celah, ini ada celah di sini. Nah, nanti di sini ada cahaya yang lewat gitu. Kemudian ini sebenarnya nggak cuma satu ya, nggak cuma satu ini, nggak cuma satu cahaya aja, nggak satu panjang gelombang aja atau nggak satu gelombang aja nggak. Nanti bisa banyak. Cuman di sini digambarkan satu dulu biar kalian lihatnya enak gitu. Nah, di sini panjangnya bisa didapatkan dengan desin theta itu. Desin theta dengan theta itu adalah sudut yang terbentuk antara ini kita anggap ada garis normalnya juga dengan pelenturannya itu. Kita lihat nanti persamaannya di belakang aja. Akan ada yang lebih detail lagi. Kemudian di sini syaratnya gelombang cahaya tersebut harus koheren. Ini tadi juga udah kita singgung, yaitu memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama serta memiliki beda fasa yang tetap. Beda fasanya yang tetap itu dalam arti gini,
uh, di dalam pembahasan gelombang yang lebih kompleks nanti, nggak mungkin gelombang itu, bukan nggak mungkin ya, nggak semua gelombang itu bentuknya seperti ini gitu. Nanti bisa jadi dia memiliki fase yang berubah-ubah, misalkan dia seperti ini, atau dia kebalik gitu. Itu mungkin saja terjadi, dan belum tentu ini nanti menjadi atau memiliki fase yang tetap gitu, dimana panjang gelombangnya mungkin berbeda-beda untuk masing-masing satu panjang gelombang. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Dua gelombang dikatakan koheren jika beda fasanya tetap. Dua gelombang koheren gitu. Jadi ya dari awal sampai akhir dia beda fasanya selalu seperti ini. Nih, ya meskipun apa namanya, meskipun ini nggak benar-benar presisi dengan langkah yang sama, tetapi di sini nanti ada kemungkinan di sini terjadi interferensi konstruktif, konstruktif. Di sini bisa terjadi konstruktif itu. Nanti sisanya juga ada sebagian yang mungkin melemahkan itu nanti mungkin terjadi. Tetapi dia selalu konsisten dalam bentuk langkahnya seperti ini itu. Sedangkan yang kedua yang kanan ini adalah gelombang yang tak koheren. Jadi langkahnya dia acak itu. Ini nggak ada yang ketemu. Apalagi di sini misalkan yang satu di atas, yang satu di bawah, ini tentu nanti akan menjadi sebuah gelombang yang atau enggak sebuah interferensi yang destruktif gitu. Ya, di sini kita bisa lihat lagi penjelasan lebih lanjut terkait apa namanya proses interferensi sendiri. Yang pertama di sini untuk menghasilkan dua gelombang yang sefasa atau koheren digunakan satu sumber cahaya monokromatik yang dilewatkan pada dua celah sempit. Nah, ini dia udah monokromatik dulu, terus dia dilewatkan ke dua buah celah sempit di sini. Kedua celah S1 dan S2 nanti masing-masing bertindak sebagai sumber yang koheren. Jadi dia sumber yang koheren lagi itu. Fasanya tetap dan sama itu. Kemudian pola interferensi konstruktif destruktif yang bergantian dapat diamati pada layar. Tadi di depan sudah saya berikan ilustrasinya itu. Ini nanti kita bisa percepat saja karena nanti kita biar bisa lebih banyak mengulas terkait contoh-contoh kasusnya aja untuk persiapan UAS gitu. Ini tapi basicnya tolong tetap bisa diikuti dan dipahami gitu, sehingga besok lebih enak gitu di dalam belajarnya itu. Nah, ini contoh lagi. Kapan sih atau kok bisa sih terbentuk pola gelap terang gitu? Ya sama ketika cahaya tadi yang sudah melewati celah S1 dan celah S2 dia dilenturkan ke segala arah sebenarnya. Jadi di celah S1 ini juga ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke atas, ke sini gitu dan seterusnya sebenarnya. Dia dilenturkan, tapi ini kita ambil contoh salah satu. Misalkan kita ambil yang pada akhirnya terbentuk atau enggak membentuk pola terang pusat. Jadi pola terang pusat dia dilenturkan, yang di celah 1 S1 dia ke bawah, yang celah S2 dia ke atas, dan di sini kita anggap bahwa panjang lintasan dari S1 menuju layar itu sama antara gelombang dari S1 dan S2 gitu. Maka terbentuklah pola pola terang yang pertama. Ini case-nya seperti itu, ini sama. Kemudian untuk yang kasus kedua, setelah gelap maka setelah terang maka kita masuk ke pola yang gelap. Nah, di sini ada, kita langsung disorotin ke sini aja ya. Kita langsung sorotin ke sini aja. Maka panjang lintasannya yang semula misalkan yang S1 masih tetap itu ada L1,
maka jarak S2 menuju titik gelap ini adalah L2 sama dengan L1 ditambah setengah lambda. Ini yang perlu diperhatikan. Ini naik ya, berarti ini polanya kalau misalkan kita lihat yang di sini gitu, maka bisa dibilang yang ini. Tadi yang ini adalah pola gelap terang yang ini. Pola terang yang ini itu di sini. Kemudian naik sedikit gelap yang pertama itu kita di sini. Kemudian terang lagi ada yang di sini dan seterusnya itu. Dan seterusnya ini bisa tergantung kondisinya itu atau tergantung jarak terhadap layar. Itu nanti bisa ada contoh-contoh soal mungkin yang membahas mengenai berapa banyak pola gelap atau terang yang terbentuk di layar. Itu nanti kita bisa lihat. Nah, kita masuk ke sini. Interferensi celah ganda di sini. Dia akan membentuk interferensi celah ganda dengan nilai maksimum. Ini sebenarnya yang konstruktif tadi. Di situ terjadi atau nggak kita sebutkan bahwa interferensi maksimum terjadi jika kedua gelombang memiliki fase yang sama atau beda lintasan yang sama dengan 0 atau kelipatan dari bilangan bulat dikalikan panjang gelombangnya. Atau enggak kita langsung sorotin aja ke sini. Kita sorotin ke sini. Untuk pola terang maka silahkan gunakan persamaan di sin theta sama dengan m lambda gitu. Nanti kita lihat detailnya di belakang. Ini untuk maksimum, sedangkan untuk yang minimum tadi sudah dikatakan bahwa beda fasanya 180. Ini masih berulang lagi. Itu kita bisa menggunakan persamaan di sin theta sama dengan m min setengah dikali lambda. Ingat, m min setengah kali lambda, maka m kali min setengah harus dikerjakan dulu, baru dikalikan dengan lambda. Itu. Kemudian ini persamaan lebih lanjutnya. Ya, tadi kan ada di sin theta sama dengan m lambda di sini. D itu apa gitu? D itu di sini, D itu adalah jarak antar dua celah. Itu adalah D. Kemudian M itu adalah orde keberapa, garis terang yang keberapa yang mau kalian cari, atau garis gelap keberapa yang pengen kalian cari, itu adalah M. Sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang. Lalu pertanyaannya, Pak, gimana kalau ternyata kita nggak punya nilai theta? Gitu. Misalkan kita nggak punya nilai theta, gimana Pak? Itu. Ya silahkan kita bisa konversi menggunakan persamaan trigonometrinya itu. Kan sin itu misalkan sin itu y dibagi dengan sini gitu. Kemudian cosnya itu adalah L dibagi dengan ini R2 misalkan. Itu nanti menjadi nilai sin cosnya atau sin costannya dari sana. Tetapi di sini dikatakan ini kasus-kasus ya, terutama di nilai-nilai tertentu yang tetanya sangat kecil, maka nilai sin theta akan sebanding atau setara dengan tan theta. Sehingga kita bisa peroleh dari Y per L di sini, Y per L. Dan nilai ini nanti disubstitusikan, Y per L-nya kita substitusikan ke persamaan ini gitu. Padahal kalau dibilang Y per L, itu Y per L itu tan gitu. Tan theta itu sama dengan Y per L gitu. Tapi karena kasusnya jika sudutnya sangat kecil, maka kita bisa mensubstitusikan Y per L untuk menggantikan sin theta. Di dalam kasus kita nggak punya nih nilai tetanya berapa, gimana kita harus mengukur theta dari sebuah cahaya yang sangat kecil gitu, pembelokannya gitu. Ini nanti sini, sedangkan untuk interferensi minimum ini persamaan tadi sudah kita lihat di depan, kita bisa menggunakan D Y per L sama dengan M-1 D Y per L sama dengan
M min setengah lambda. Nah, ini Y per L-nya kita lihat di sini. Ini untuk menggantikan sin theta. Ingat, dengan catatan jika nilai theta tidak disebutkan di dalam soal gitu. Kita ambil contoh di sini. Pada percobaan yang jarak antara celah adalah 0,06 mm. Ini jarak antar celah, berarti ini adalah D. Dan layar terletak sejauh setengah M, berarti ini adalah L. Terang orde kedua, dia mati 4,5 mm dari garis tengah. Ini Y-nya. Ini orde keduanya, berarti ini M-nya. Tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Kita lihat aja. Nah, ini diperoleh dari D sin theta sama dengan M lambda itu. Nah, di soal sini kan kita nggak nemu nilai theta ya, nggak ada diberikan nilai theta. Tetapi di soal ini si pembuat soal memberikan nilai Y dan memberikan nilai L, sehingga kita bisa mengubah persamaannya menjadi dy per L sama dengan M lambda gitu. Lambda sama dengan dy per ml. Ini persamaan akhirnya. Nah, tinggal disubstitusikan saja semua nilainya. Kita punya, misalkan kalian masih bingung lagi, ya kita punya apa di sini? D-nya itu 0,06 mm, berarti kita punya 6 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian kita punya apa lagi yang belum di dalam meter? Oh, ini ada Y. Y-nya ada 4,5 mm, berarti kita punya 4,5 dikali 10 pangkat min 3 nih harusnya. Kemudian untuk M-nya itu 2, maka tinggal disubstitusikan semua ke dalam soal gitu. Kita masukkan, kita punya ini harusnya 3 sih. 3 kali 4,5 kali 10 pangkat min 3 dikali 6 kali 10 pangkat min 5 dibagi 2 kali 1,2 M gitu. Maka diperoleh ini berarti min 8 ini bisa hilang ya. 1 ini 0,2 kali 2, tinggal berarti 4,5 dibagi 4 diperoleh ini, dikali ini harusnya 10 pangkat min 8. Itu untuk contoh soal interferensi dengan persamaan D sin theta sama dengan M lambda. Nah, kenapa kita menggunakan D sin theta sama dengan M per lambda? Ya karena di sini dijelaskan bahwa yang ingin dicari itu adalah terang orde kedua itu. Maka kita menggunakan persamaan interferensi konstruktif. Jangan kita pakai yang interferensi destruktifnya gitu. Nanti kebalik kalau begitu. Latihan ini nanti bisa dikerjakan sendiri aja kalau nggak ada solusinya. Ini ada persamaan untuk intensitas di interferensi celah ganda, tetapi ini kayaknya nggak masuk materi UAS. Kita bisa skip aja biar nggak terlalu lama durasi videonya juga. Kemudian kita masuk ke interferensi celah tipis gitu. Nah, ini contoh aja. Interferensi pada lapisan tipis terjadi jika seberkas cahaya mengenai lapisan tipis seperti sabun atau minyak, kemudian sebagian berkas cahaya dipantulkan dan sebagian lagi dibiarkan. Kemudian dipantulkan lagi. Gabungan berkas pantulan langsung dan berkas pantulan setelah dibiaskan ini membentuk pola interferensi. Ini ada pola-pola interferensinya, ada pola gelap terang nih.